Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Jadi kali ini kita akan belajar membuat dashboard dari data COVID sepulang COVID di Indonesia. Jadi datanya kita ambil dari dataset Kaggle. Ya, di Kaggle ada dataset seperti ini. Jadi ada dataset COVID Indonesia. Ini datanya sudah diperbarui ya, diperbarui per 10 hari lalu ya, 10 hari lalu. Jadi ini data yang terbaru, cuman sebelumnya aku sudah pernah download ya, yang di tahun kemarin di tahun 2021 awal. Nah, sudah ambil ya, datanya mulai tahun 2020 sampai 2000. Nah, ini data per bulannya semua ada di sini. Datanya seperti ini, jadi silakan di-download, bisa di-download. Nah, setelah di-download nanti data kita set seperti ke Google Sheet ya, karena nanti kita akan menggunakan data studio. Datanya kurang lebih seperti ini. Ada tanggal ya, mulai tanggal range berapa sampai berapa, kemudian lokasi ISO-nya, location berdasarkan namanya, kasus barunya di tanggal ini di tiap daerah ya, di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat dan lain-lain. Total kematian, total recover kesembuhan, total aktif, sama total keseluruhan berapa. Nah, seperti ini. Ini data-data semuanya. Tidak semua field kita gunakan, kita menggunakan beberapa aja. Nah, dari semua field ini nggak kita gunakan semua, kita hanya menggunakan beberapa aja. Nah, nanti yang mau kita buat seperti apa? Kita akan membuat seperti ini. Ya, kita akan coba membuat data sebaran COVID di Indonesia seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu areanya yang hijau ya, ini keseluruhan data. Yang masih hijau gimana? Oh, yang paling tinggi itu di mana? Yang paling besar itu di mana? Seperti ini. Kita akan menggunakan data yang tadi dengan total kasus 1.400.000 ya, 1.400 kasus. Ini datanya mulai Maret 2020 sampai Maret 2021, jadi 1 tahun. Jadi yang awal pertama kali ya COVID di Maret 2020 sampai di 2021 Maret. Seperti itu. Kita akan buat seperti ini. Oke. Data yang kita gunakan adalah data yang tadi dari Kaggle. Dari Kaggle kita download, kita masukkan di sini. Oke, sekarang silakan dibuka Google Studio-nya. Kalau sudah, seperti biasa ya, kita buat new blank, new report. Nah, datanya seperti ini ya. Begitu dibuka new, dia pasti ada permintaan. Report diambil dari mana? Kita ambil dari Google Sheet. Google Sheet kita klik, kemudian kita pilih. Filenya dari mana? Dari data COVID time series, ya. Kemudian worksheet-nya, time series kita add. Tinggal kita add aja. Nanti secara otomatis datanya akan masuk di tampilan data studionya. Oke, ya, ini masih penyesuaian. Nah, ini ya, apakah data yang masuk di add to report? Add to report. Oke, secara default tampil seperti ini. Kita disiapkan satu tabel seperti ini. Ya, ini tabelnya, location dan record count-nya. Jadi secara default seperti ini. Nah, ini kita hapus ya. Kita mulai dari kosongan. Kita mulai seperti ini. Oke, seperti kemarin. Jadi yang bagian atas di sini adalah kontrolnya. Jadi beberapa menu di sini. Ini ada kalau mau nambah data, ada add data. Mau nambah page ya, kita bisa buat ini satu page. Kemudian kalau kita pengen beberapa page, bisa di add page. Kemudian di sini ada add chart. Macam-macam chartnya aja apa aja dari sini semua. Nanti kita coba gunakan. Kemudian di sini ya kayak visualisasi kalau kita pengen ngambil dari yang sudah ada. Kemudian ini kontrolnya, filter dan lain-lain kita bisa pakai yang di sini. Kemudian ini ada nambah code, embed, kemudian gambar dan lain-lain. Nah, di bagian kanan di sini merupakan datanya. Field-nya yang bisa kita gunakan semua ada di sini. Ya, ada apa case, kemudian city, regency, country, date, location, ISO, kemudian apa tadi? Nama wilayahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan yang di sini. Oke. Pertama kali yang kita gunakan apa? Kita akan coba memasukkan ini ya, judul kayak tadi ya. Jadi bisa dipilih yang teks, kemudian tinggal taruh di sini aja. Sebaran COVID
COVID-19 di Indonesia seperti ini. Tinggal kita gunakan seperti ini. Sudah. Kemudian kalau kita ingin merubah propertiesnya ada di bagian kanan ya di sini. Ini kalau ingin berubah warna merah, bold, oke, bold. Kemudian size-nya kita rubah. Mau yang size berapa tinggal disesuaikan. Sorry ini. Ini tinggal disesuaikan aja size-nya. Seperti ini. Nah, ini judulnya ya. Seperti ini. Kita bisa buat judul seperti ini. Oke, ini tinggal disesuaikan aja. Kalau pengen nambah gambar, di sini ada image. Tinggal diklik, nanti bisa tambahkan gambar. Oke, nah ini fieldnya. Nah, kemudian yang kita masukkan selanjutnya apa? Kita pengen tahu total semua kasusnya berapa. Jadi kita bisa pakai add chart, pilih yang score. Score di sini ada dua, ada yang score card biasa, ada yang compact number. Jadi compact number itu yang ribuan, ribuan, jutaan, M, dan lain-lain. Ini compact number. Jadi kita pakai yang biasa aja, shortcut biasa ya. Klik sini, taruh sini. Nah, ini total count. Secara otomatis di sini maksudnya total count. Jadi total semua barisnya ada 12.000 baris. Nah, di sini kita ganti. Kita rubah. Bukan metriknya ya, kita rubah dari sini. Di metrik ini kita ganti. Bukan record count, tapi total case, active case. Jadi ada case, ada active case, ada new case, new date, sama new recover. Kita pakai yang new aktif. Kalau kita pengen coba new aktif, totalnya 100.000. Jadi kita pakai yang new case 1.400.000. Jadi total semua ini kan di sum ya. Jadi kalau kita klik yang ini, dari semua baris, dari semua kolom, dari kolom new case ini aja kita sum totalnya sekian. Kalau kita average rata-ratanya sekian per fieldnya. Jadi kita pilih yang sum ya. Ini kalau kita pengen ganti tinggal diklik di sini. Total kasus ya. Total kasus seperti ini. Nah, ini 1.400.000. Jadi seperti ini total keseluruhannya. Kita atur ya, kita taruh sini. Nah, kemudian kalau pengen di style, kita klik style, terus backgroundnya ya dirubah. Contohnya kita rubah seperti ini. Kalau ingin pakai ini ya, atau enggak kita pakai yang warna biru, kemudian di rata tengah seperti ini. Nah, ini ya. Ini masih total keseluruhan, belum kita filter. Jadi total keseluruhan seperti ini. Totalnya 1.400.000-an. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, kemudian kita buat lagi. Ya, kita buat yang total apa lagi ya di sini ya. Ini ada kematian, recover sama aktif. Jadi kita coba ya, kita coba satu persatu sekarang. Dari sini kita copy, tinggal di copy, paste, bisa seperti ini. Tinggal kita rubah. Tadi di sini pakai yang active case ya. Sekarang kita rubah ke yang kalau kita ingin tahu dari kematian, maka new date. Nah, kematiannya total kematiannya sekian. 39.000 ya, 39.700 kan, 39.000. Oke, di sini ini kita rubah ya, total kematian jadinya seperti ini. Total kematiannya sekian. Ini tinggal kita style ya, kita ganti ke warna merah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Total kematiannya sekian. Dari total kasus semuanya. Kemudian
ini dari total keseluruhan, total kematiannya sekian. Nah, yang ini kita coba yang total kesembuhan. Ya, yang sembuh, nanti kita kembali ke data, kita pilih yang recover. Recover-nya nih, new recover. Jadi yang sembuh sekian. Jadi dari total 1.400.000 ini, yang mati 39.000, yang sembuh 1,3 juta yang sembuh. Jadi kita tinggal setel, kita rubah ke hijau seperti ini. Nah, satu lagi, kita juga ingin tahu yang masih aktif. Jadi kalau ini kan kita total kan masih belum keseluruhan kan. Ini kalau ini kita total kan masih ada sisanya lah. Sisanya itu masuk di apa namanya? New aktif. New aktif. Aktif case. Nah, ini yang masih aktif. Jadi yang masih kena, yang masih belum sembuh itu ada total sekian. Seperti itu. Jadi ini kita bisa kasih style, kita kasih warna orange atau kuning seperti ini. Ini ya, kita bisa buat seperti ini. Ini tadi ya, kalau kita rename total aktif. Jadi masih aktif ya, masih belum sembuh. Totalnya sekian. Ini total kesembuhan sekian. Nah, ini ya, ini yang atas tinggal disesuaikan aja kalau kita ingin atur apa simetris seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi totalnya sekian. Jadi dari total kasus 1,4, total kematiannya sekian, kesembuhan sekian, aktif sekian. Nah, kalau kita ingin tahu persentasenya gimana? Jadi ini tinggal kita copy aja kayak tadi ya, kita buat baru di bawahnya. Kita buat baru di bawahnya sini. Oke. Nah, kemudian kita klik ini ya, klik fieldnya total kematian tadi, kita create field, kita buat field baru. Nah, di sini kita buat rumus. Jadi persentasenya ya, contohnya seperti ini. Jadi total dari new date, total semua kematian dibagi total dari sum dari case. New case. Seperti ini. Oke, ini bisa centang ke error. Jadi sukses. Kemudian type-nya kita rubah numeric ke persen. Jadi hasilnya persentase. Ya, kita apply. Oke, ya ini new field-nya totalnya sekian. Ini kalau kita kasih nama ya, ini persentase kematian. Nah, seperti ini. Sudah, ini persentase kematiannya sekian, 2,6%. Seperti itu. Ini stylenya kalau kita ingin rubah sedikit ya, kita ingin agak bold, agak gelap, bisa seperti ini. Nah, ini total kematian. Ya, tadi sama. Ini tinggal kita atur aja ya. Terus kemudian ini total kesembuhan, kita copy, paste. Di sini tinggal kita klik yang total kesembuhan, create field, persen kesembuhan, persentase kesembuhan ya. Sum total dari recover new recover dibagi sum dari new case. Seperti ini. Oke, kayak tadi number persen. Ini persentase kesembuhan. Dari persentase kesembuhan keseluruhan itu tinggi, 88%.
Nah, ini tinggal kata dia kalau kita ingin dirubah lebih soft atau lebih light, bisa like seperti ini. Ya, lebih like ya. Ini kita sesuaikan dulu. Oke, sudah. Ini ya, sekarang yang ini. Nah, ini nama kayak tadi, di metric, klik, create field. Persen aktif, yang masih belum sembuh. Sum total dari new aktif, oke, dibagi sum new case number persen. Oke, per type-nya berapa persen? Apply. 8,79%. Ini persentase yang masih aktif. Seperti ini. Nah, ini total keseluruhan. Jadi dari keseluruhan data, totalnya sekian. Jadi persentase kematiannya memang kecil, lebih kecil dari yang aktif dan kesembuhannya lebih besar, 88%. Ini keseluruhan. Nah, kemudian kita mau nambahkan apa? Kita mau nambahkan chart baru ya. Kita tambahkan chart baru yang di sini. Kita ada bar. Oke, kita klik bar seperti ini. Kita taruh sini contohnya. Maka secara otomatis dia dapat seperti ini. Jadi total date ya. Ini contohnya kita new date di sini. Nah, ini total kematian berdasarkan apa? Ini ya, dimensinya berdasarkan location ISO. Ini kita rubah berdasarkan provinsi. Nah, ini total kematian berdasarkan provinsi. Jadi, ini total kematian berdasarkan provinsinya. Ada sekian. Jawa Timur paling tinggi. Ini data keseluruhan ya, Jawa Timur paling tinggi. Kita setel ya. Ini menampilkan 10 baris, 10 data. Jadi kalau semua kita ingin menambahkan ya tambahkan aja. Contoh kita mau 15. Ini 15 datanya seperti ini. Ini 15 provinsi yang ditampilkan. Kemudian warnanya kalau kita berubah, ingin dirubah ya kita sesuaikan ya tadi merah seperti ini bisa. Kemudian kalau ingin menampilkan labelnya bisa. Jadi Jawa Timur berapa? 9.000 kasus kematian. Ini yang ini apa? Yang ini Jawa Tengah. Oke, ini ya ini masih nggak sesuai soalnya kan namanya panjang kan. Kalau kita panjangkan seperti ini sama masih kurang. Jadi ini kita atur seperti ini bisa. Nah ini ya kalau kita pengen atur tampilannya. Nah ini sesuai namanya. Jadi bisa seperti ini, kita kecilkan seperti ini, dan nanti kita drag di sini kelihatan ya Jawa Timur sekian, Jawa Tengah sekian, Jawa DKI sekian, Jawa Barat sekian dan lain-lain. Jadi ini masih belum semua, ini hanya 15 data yang kita tampilkan. Oke, seperti ini. Ya, ini kita taruh sini. Kemudian kita kasih label ya, di sini teks, kita kasih label data by kasus kematian, contohnya seperti ini. Ini kita taruh sini ya, ini cuma kalau kita mau ngasih judul seperti ini, ini taruh sini. Nah, kemudian kita kasih background. Nah, seperti ini kita bisa buat seperti ini. Ini data dari kematian. Kemudian kita copy, paste seperti ini, kita taruh bawahnya ya. Ini data dari kesembuhan. Nah, kesembuhan seperti ini. Jadi dari kesembuhan ini kita ganti aja jadi green ya. Seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita copy, kita paste taruh bawah seperti ini. Nah, ini ya. Ini tadi kita rubah aja ke hijau. Nah, kemudian dari data tadi ya, di sini new date kita ganti ke
new recover. Ini kesembuhan. Nah, kesembuhan ternyata tertinggi di DKI Jakarta. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita order aja, kita send to back. Ada di belakangnya tulisan ini. Jadi seperti ini. Ini data dari kasus kematian, ini dari kasus kesembuhan. Seperti itu. Nah, kemudian kita pengen membuat sebaran ya. Kita pengen buat peta. Di sini ada banyak, kita pakai yang geochart. Kita taruh di sini. Nah, secara otomatis kita bisa buat seperti ini. Ini tampilan wilayahnya ya. Tampilan wilayahnya kita buat seperti ini. Oh, ternyata ini masih country keseluruhan di Indonesia itu new date-nya itu sekian. Nah, padahal yang kita butuhkan di sini kita ingin menampilkan per provinsi. Kalau ini kita pilih yang ini gimana? Nah, ini ya, ini word-nya berubah. Ini kita rubah ke Indonesia. Oke. Nah, tampil seperti ini. Jadi ada location ISO. Jadi di sini sudah disediakan location ISO-nya. Jadi by location-nya sudah ada. Seperti ini. Nah, ini dari apa? Dari kasus kematian. Nah, ini kita pengen kasus apa? Kita pengen total case saja. New case. Jadi total kasus, semua kasus. Nah, semua kasus seperti ini. Ini tertinggi di DKI. Ini ada DKI Jakarta sekian sekian sekian. Nah, ini warnanya biru. Nah, kalau kita pengen merubah, silahkan ya. Bisa di style. Di ini ya, di style. Terus di sini ada geochart ya, max color value. Jadi kalau max nilainya tertinggi, ya kalau nilainya besar gimana? Merah. Nilainya besar merah. Kemudian kalau tengah-tengah gimana? Tengah-tengah kuning. Kalau yang paling bawah, yang nilai minimum hijau, ini hijau yang ini. Seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah. Nah, ini ya, ini case di daerah sini. Nah, di Kalimantan, di Jawa Timur seperti ini di Jogja itu masih hijau dan lain-lain. Ini case by daerahnya seperti ini. Oke. Jadi kalau semua kita pengen kita pengen melihat nge-review, klik aja di sini view tampilnya seperti ini view-nya. Oke, ya. Jadi ini masih belum bisa diklik. Nah, kalau kita pengen ini bisa diklik, kita pengen tahu detailnya jumlahnya gimana. Kita kembali ke edit, kemudian di petanya diklik ya, kemudian di bagian bawah di sini ada cross filtering ya, di data di sini ada cross filter, ini diaktifkan. Awalnya mati, ini diaktifkan. Maksudnya apa? Kalau ini diklik dia menjadi filter. Oke, kita ke view, kita ingin tahu ya, ini Jawa Timur dan lain-lain. Nah, kita ingin tahu Bali total case-nya 39.000, itu statistiknya gimana? Oh, 39.000 itu ternyata yang kematiannya itu 2,48% dengan kesembuhan 90%, seperti itu. Nah, Jawa Timur tadi gimana? Kita klik Jawa Timur. Jawa Timur total kematiannya 6%, kesembuhannya sekian dari 138 kasus. DKI kecil ya, DKI di sini. Kita coba. Ini ya DKI merah dia. Tapi kematiannya 1%, kesembuhannya tinggi. Karena apa? Kasusnya besar, kesembuhannya tinggi. Seperti itu. Kita bisa lihat. Kemudian kita pengen tahu di Jambi ya, di Jambi atau di sini di Sumatera Selatan 17.000 kasus dengan tingkat kematian sekian, kesembuhan sekian. Di Papua gimana? Coba kita klik di Papua. Oh, ternyata kasusnya seperti ini. Tingkat kematiannya rendah, kesembuhannya masih 50, dan yang masih aktif di periode ini ya, periode yang tadi itu 45.000, seperti itu. Ini kita kembali ke edit. Nah, selain dari sini kita juga bisa nambahkan kontrol ya, filter dari sini. Pilih yang drop down list, klik taruh di sini. Nah, ini kita drop down by apa? Ini kan by location, ya kan? Kalau kita bingung by location, kita bisa by apa tadi? Kita bisa by provinsi ya,
Nah, by provinsi kita bisa seperti itu. Kemudian kita tambahkan satu drop down lagi ya, satu drop down lagi. Sorry, bukan drop down, ini salah. Ini kita klik dihapus ya. Kita hapus. Kita tambahkan ini aja, tanggal. Jadi ini date range control. Jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kita ingin tahu hal seperti itu. Oke, kalau sudah kita view seperti ini. Nah, ini tadi kan belum selesai ya, belum reset ya. Resetnya ada di sini. Jadi kalau kita klik sini ya, kalau kita klik petanya, nah dia kembali ke riset ke seperti awal. Kita ingin coba yang di sini ya. Kita pilih by provinsi. Kita hanya ingin tahu yang di Riau aja seperti ini. Ini tampilan di Riau aja. Totalnya sekian. Nah, kemudian ini kalau kita tampilkan semua, ya ini kalau kita ingin tahu per date-nya kapan, nah seperti ini. Ini kita coba ya. Tadi kan mulai 2020 ya, Maret 2020. Ya, coba September 2020, tanggal 1 September 2020 sampai awal 2021 ya, sampai Februari 2021 kita apply. Nah, di periode ini total kasusnya sekian, 1.100.000. Oh, besar ternyata Mas Ian. Dari keseluruhan seperti ini. Oke, kita ingin tahu yang sampai sebulan aja lah, September sampai September 30 ya. 1 September 2020 sampai 1 September sampai 30 September 2020. 1 bulan. Nah, kasus 1 bulan seperti ini. 112.000 kasus. Tertinggi di Jawa Timur dan lain-lain dengan sebaran seperti ini. Yang tetap paling besar ada di Jakarta. Seperti itu. Ini di periode ini. Oke. Ini sudah kita tambahkan peta, kemudian persentase, total, sama graf untuk per wilayahnya. Nah, sekarang kita edit lagi. Oke, kita edit. Nah, kemudian jangan lupa ya, jangan lupa di bagian atas di sini masih untitled ya, untitled report dirubah ke data di rename ya, data COVID Indonesia seperti ini. Nah, ini ya, ini di rename aja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kayak tadi ya, kalau kita ingin menampilkan tabel, sekarang kita tambahkan satu tabel ya, chart. Di sini ada tabel, ada banyak ya, ada title, ada heat map dan lain-lain. Kita coba yang heat map. Nah, seperti ini. Klik di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini new case, total kasusnya sekian. Nah, ini kita rubah. Ini dimensionnya bukan dari ini. Jadi lebih mudah bukan dari ISO ya. Kita rubah ke provinsi. Nah, ini ya, biar lebih mudah bacanya, Provinsi DKI Jakarta tertinggi total case-nya. Nah, kemudian kita tambahi ya. Di sini ada total kasus. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan di dimensi new date kematiannya sekian, new recover sekian, new aktif sekian. Jadi totalnya sekian, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita tabelkan seperti ini. Nah, ini kita masih belum nge-range. Jadi kita masih belum nge-range per location-nya ya. Per location-nya masih belum kita kelompokkan. Seperti itu. Jadi karena apa? Karena kita dari new case saja. Sama kalau ini kita pindah ke sini gimana? Nah, totalnya sama seperti ini. Terlalu banyak. Nah,
seperti ini ya. Ini keseluruhan di provinsi, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi ya, kita tambahkan ya, ini kan penuh tampilannya, kita tambahkan di themes, kemudian layout, kita tambahi layoutnya, kita panjangkan. Di sini ada height-nya, kita ganti ke 1200. Nah, segini cukup. Nah, ini mau kita buat theme series-nya ya. Ini theme series-nya. Ada banyak ya, ada yang theme series chart, ada yang sparkline, ada yang smooth. Nah, kita yang sparkline aja biar kelihatan detail-detailnya seperti ini. Nah, ini tampilnya seperti ini. Ini dimensinya kita ambil dari new case. Nah, ini new case-nya seperti ini nanti. Ini kita ke style ya. So data label. Oh, sorry, kita ke data dulu. Ini dari date kita rubah ke provinsi. Kita enggak dia. Breakdown provinsi. Oh, kalau ke provinsi dia enggak terlalu detail. Oke. Kalau gitu kita coba pakai yang apa? Kita pakai template yang lain ya. Kita pakai chart yang lain. Kita coba yang theme series biasa. Ini ya, theme series biasa. Nah, seperti ini. Ini masih new active. Sorry, new active, klik new case. Nah, ini new case-nya sekian. Ini masih dari periode apa? Tahun di periode September ya, September. Sorry, ini tadi masih ngefilter ternyata. Ini masih ngefilter. Jadi kita klik di sini. Ini kita klik ya. Ini kita tampilkan, kita cancel. Sorry, ini kita kembali ke view aja. Kita ke view. Nanti kita arahkan ke sini. Ini ya, dari ke filter ya, masih ke filter. Ini gimana ngerubahnya? Oh, ini sorry. Jadi ini kalau kita coba sampai sini, di apply, sampai reset nggak? Ini resetnya mati, jadi kita reset dari sini aja. Jadi ini kita ambil ya, kita ambil dari Maret. Anggap aja kita ambil dari Januari sampai 2000 Desember 2021 gitu, meskipun nggak ada datanya nggak apa-apa, biar kelihatan keseluruhan. Sorry. Nah ini ya, nah ini keseluruhannya. Jadi, nah ini datanya harusnya ini kan tampil semua. Ini nanti kan karena filter, jadi data di sini kosong, dia nggak tampil. Oke. Nah ini kita kembali ke edit. Nah, kemudian kita ke sini ya, diklik yang ini, area sini. Ini harusnya bisa di filter sih, harusnya ini dirubah ya, kita sesuaikan datanya aja, berarti dari hasilnya gini, kita kembali ke home, kemudian kita buka lagi file kita ya. Nah, dia sudah ngeriset ke data semula seperti ini. Jadi ini data keseluruhan. Cuma kalau ini kita edit tadi ya, kita kembali ke sini, ini kita edit, kita klik yang ini tadi. Kemudian kalau kita pengen style, kita style, mau kita pengen table aksesnya kita, labelnya kita tampilkan, maka seperti ini, nggak kelihatan karena kan terlalu detail, ya kan? Makanya di sini kita buat seperti ini aja. Kalau kita pengen tahu ya kita drag di Januari itu total kasusnya sekian seperti itu. Ya, jadi
di sini kita bisa buat new kasusnya. Jadi total kasusnya sekian, itu bisa kita lihat. Kemudian kalau kita ingin menambahkan itu bisa. Contoh ya, ini kita total kasus sama kesembuhan gitu ya. Kasus sama kesembuhannya gimana? Ya masih loading ya. Kita tambahkan untuk yang kasus kesembuhannya. Nah, ini ya. Ini yang kesembuhan. Jadi yang biru muda ini kesembuhannya. Nah, bisa kita contohkan nanti seperti ini. Jadi total kasusnya berapa, kesembuhannya berapa. Ada juga yang kasusnya tinggi, kesembuhannya rendah. Kemudian ada yang kesembuhannya tinggi tapi kasusnya menurun. Itu alhamdulillah. Jadi kita bisa lihat dari sini. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan grafnya ya. Kurang lebih seperti ini, kita bisa buat seperti ini tampilannya. Kemudian yang ini ya, kita coba ganti yang tabelnya tadi, kita coba ganti yang tabel biasa aja, jadi add control, kemudian add chart, pilih yang tabel biasa aja, klik di sini. Ya, sama kayak tadi ya, tampil seperti ini, kemudian location-nya profil. Kemudian ini new case-nya sekian, kemudian kalau kita ingin nambahkan new date-nya sekian, new recover-nya sekian, kemudian new aktifnya sekian. Ya ini ya, ini kalau kita ingin menampilkan data by table-nya seperti ini, total kasusnya sekian, total recover-nya sekian, total aktifnya sekian. Ini bisa kita tampilkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita bisa tampilkan. Oke, semua kalau kita view seperti apa? Seperti ini. Oke. Contoh, tadi kita ingin tahu Jawa Timur, kita klik. Total kematiannya total aktifnya seperti ini, total datanya. Ini sesuai tabel ya, total tabel. Nah, kemudian statistiknya gimana? Grafisnya gimana? Oh, ternyata seperti ini. Jadi tertinggi kasusnya ini di kapan ini? Di Desember 2020 akhir tahun. Nah, ini naik akhir tahun ternyata kan. Nah, ini sampai Januari naik. Ini ada kesembuhan tertinggi nih. Ini kapan kesembuhan tertinggi nih? Ini Maret, 17 Maret. Dengan recover-nya 900, kasusnya 300 kasus barunya. Jadi lebih tinggi. 3 kali lipat lebih tinggi untuk kesembuhannya. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa membaca data lebih mudah. Dengan data dari Kaggle tadi bisa diolah seperti ini. Oke, silahkan diuji coba. Jadi mungkin kalau ada yang kurang, mohon maaf, silahkan dilengkapi. Nah, kemudian silahkan diekspor ya, diekspor sendiri dari beberapa field tadi. Nah, di sini ya, tadi kan kita cuma pakai yang new active, new date, sama new recover, total case. Kita belum pakai yang belakang-belakang sini. Nah, ini masih banyak. Ini silahkan diuji coba sendiri. Oke, silahkan diekspor. Sampai sini dulu. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.